Livmila? Herman? Yes. Nikolai? Yes. Angelina Jordan? Angelina? Has anyone seen Angelina today? Yes, Hendrik? I think I saw her this morning outside. What? Why are you crying? I didn't have a good day today. Wait a minute. Hi, listen. I need your help. We must make somebody happy right now. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and when you're laughing, but when you crying, you bring on no rain. So stop your sighing. Won't you be happy again? Keep on smiling. It's when you're smiling, and the whole world smiles with you. When you're laughing, you bring on the joy. Be happy, you gotta do, my girl. When you smile, keep on smiling, and the whole world smiles with you. When you smile, when you smile, and the whole world smiles with you. And when you laugh, oh, you laugh, the sun comes shining through. But when you cry, you bring on the rain. So stop your sighing. Won't you be happy again? Keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you smile, keep on smiling, and the whole world smiles with you. Jadi berawalnya gimana nih klub panahan ini? Tadi Late klubnya again, apa namanya? Angelina Jordan. Klub kami Khadijah Archery, alhamdulillah sekarang Khadijah Archery juga sudah terdaftar di Puspati DKI Jakarta, salah satu klub di Jakarta Timur yang mengusung panahan tradisional. Panahan tradisional. Ya, panahan tradisional. Maksudnya panahan tradisional itu bagaimana? Panahan tradisional itu yang natural bun, terbuatnya memang dari kayak fiber dan kayu gitu. Jadi kalau tradisional itu yang
semua pakai kayak dari araunya itu sendiri. Arau itu anak panah ya. Anak panah yang terbuat dari bambu, dari bahan alam lah. Gitu. Ini ya. Ya, kalau ini dari bahan apa Coach? Yang ini fiber dan laminasi itu ada kayunya sih. Pokoknya ini masih natural, disebut natural tuh ya masih terbuat dari alam. Gitu. Tapi ini campuran fiber dan kayu. Gitu. Ini sebenarnya ada kayunya gitu. Kalau anak panahnya? Anak panahnya juga seperti ini. Ada yang dari bambu petung, bambu petung, kayu ramin, betul kayu ramin, spruce dan sebagainya. Gitu. Kalau yang modern bow itu kan terbuatnya dari karbon ya. Jadi gitu. Membedakannya seperti itu. Kita benar-benar alat tradisional yang digunakan dari alam. Ini sejak kapan sih Berdiri. klubnya? Oh, kalau berdirinya klub ini disahkan itu sekitar baru kurang lebih setahun inilah. Tapi kalau kami berdiri Khadijah Jari itu sekitar 2004. Jadi 2004 mau udah lama ya. 3 tahun ya. Ya, mau 2024. 2024. 2024 ya. Ya. Seperti itu gitu. Sini juga Tapi memang itu hobi ya, hobi sejak lama ya, gitu. berawal dari hobi sih sebenarnya. Dari pribadi ya biasanya gitu kan. Awalnya dari hobi-hobi. Hobi. peminat di sini, jadi kita buka di sini. Banyak anak-anak sini sih berawal sih memang karena kita tahu ada di sini ada disediakan alat seperti bantalan itu. Jadi kita di sini menggunakan fasilitas yang ada dari RPT ini, dari pemerintah. Oh, berarti memang jadi ini bukan dari klub ini ya, memang dari taman. Emang disediain Dari taman ini ya, dari taman pemerintah ini berarti ya. panahan. Bantalannya Punya dari disediakan. sana, dari sini sendiri. Jadi memilih latihan di taman ini karena sudah tersedia fasilitas. Tinggal ini yang dibawa ya. Yang alat-alat ini yang kita bawa. Gitu. Nah, bagaimana ceritanya bisa warga sini kemudian jadi ikut tertarik klub panahan ini? Ya berawal dari anak-anak yang pada main di sini sih, Bunda. Oh, Jadi kan mereka melihat kita latihan. Oh, gitu. Terus makin lama, makin banyak. Terus makin lama juga dari mulut ke mulut, dari teman ke teman. oh gitu. nggak Mereka nggak menyampaikan. nggak pakai ngiklan atau apa ya? Enggak, kita enggak. Berawal dari nggak ngiklan sih, dari teman-teman aja. Gitu. Jadi memang ya makin lama teman-teman banyak buat japres mengikuti. juga. Oh iya, benar. Kita juga ada jalur japresnya. Yang japresnya yang insya Allah sudah terdaftar di Kadispora ya. Gitu. Jadi kalau ketika setiap event itu kan harus ada entah penyelenggaranya itu harus ini nih misalnya kita tanyakan ini bisa japres, oh ya tapi kalau dia sudah mengikuti sudah ada nomor yang tertera resmi dari Kadispora. Itu baru bisa digunakan untuk jalur prestasi. Jadi apa syarat untuk ikut klub ini? Syaratnya ya pertama sih tekad, niat dulu. Ya niat untuk melawan rasa malas, rasa takut, rasa grogi. Karena kan di panahan itu pertama kita mengusung fokus untuk anak-anak ya. Ya karena kan ini itu melatih fokus sekali. Jadi ini pesertanya anak-anak dan remaja? Anak-anak, remaja dan dewasa. Dewasa ada beberapa ayah bunda juga yang ikut mencoba untuk ya mereka menggunakan istilahnya gini. Oh anaknya udah mencoba nih, ya ayah bundanya juga harus coba karena biar mereka merasakan bagaimana ternyata nggak semudah itu loh. Tapi harus itu ya dengan penekanan bahwa ini bukan untuk digunakan untuk yang macam-macam kayak tawuran, berantem. Ya tidak. Karena kan ini era ini kan rawan seperti itu ya kan. Kalau kayak di daerah-daerah yang tertentu itu sering kan kasus-kasus tawurannya pakai kayak gini gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini justru jadi pendidikan buat mereka. Ini bukan untuk seperti itu. Ya, insya Allah enggak sih Bunda, karena apa ya? Kita dari awal mengajarkan mereka bahwa ini itu termasuk senjata tajam. Jadi kita ada adab-adabnya untuk setiap pelatihan memberikan anak-anak ini pengingat gitu. Yeah. Bahwa ini loh, ini
senjata tajam loh, karena kan bisa melukai orang. Jadi ada adab yang harus kita lakukan ketika anak panah itu tidak digunakan atau tidak dipakai, masukkan ke dalam tabung atau di tas quiver tas quiver. Ya, jadi tidak boleh bercecer di lantai atau di mana-mana. Terus yang berikutnya, ketika anak-anak juga diajarkan disiplin, terutama disiplin waktu, disiplin. Kan kita menarik ini juga ada kuncian, ada engkeran, ada bidikan, ada tahannya, ada fokusnya, pokoknya segala macam. Jadi itu memang harus benar-benar anak-anak itu, jadi kedepannya insya Allah akan dipakai sih kalau untuk fokus dan kedisiplinan, insya Allah. Spesial pun bisa juga belajar Anaknya. panahan. Kita ada juga ada Anak-anak spesial gimana tuh? Ya, yang seperti autis ringan. Oh, justru membantu untuk fokus soalnya ya. Alhamdulillah kami Jadi- ada beberapa. Jadi iya ya, jadi kelebihan ini kan olahraga. Dan ini sangat berguna ya buat kalau yang ADHD ya. ADHD ya, tapi ADHD tingkat ringan ya. Tapi kita yang belum, aku belum punya yang maksudnya yang benar-benar dia tidak bisa, kan ada yang ringan, ada yang berat. Nah, aku selama ini masih aja yang ringan saja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih, anaknya kata bundanya di sekolah sudah lebih lancar menulisnya, terus komunikasinya juga lebih baik. Memang segala sesuatu itu kan banyak hal-hal positifnya ya. Karena ini olahraga, bukan hanya fisik tapi juga pikiran ya, otak gitu. Nah, untuk anak autis itu sangat bisa jadi terapi. Betul. Salah satu terapinya memang melatih fokus. Iya. Alhamdulillah. Jadi harus dilihat urgensinya seperti itu. Karena kan kalau masyarakat umum kan melihatnya misalnya kayak di film gitu kan. Itu zaman dahulu kala perang jadi jagoan banget kalau pakai ini. Tapi terus di era modern ini untuk apa? Oh, ternyata itu kan olahraga. Dan itu olahraga fisik dan pikiran juga kan, otak. Jadi ternyata bisa menjadi terapi juga bagi orang-orang atau anak-anak yang punya kebutuhan bantuan konsentrasi ya. Betul, Autis itu kan butuh banget Ya, dibantu betul fokus. sekali. Iya, gitu. Oh, luar biasa. Pesertanya sudah berapa banyak? Sampai sekarang sekitar 40-45. Biaya-biaya gimana tuh? Saya nggak menekankan setiap ini berapanya, tapi itu seikhlasnya orang tua saja. Oh gitu. Tapi kenapa pendaftaran saya ada awal-awal nggak ada pendaftaran, karena kan ternyata pas kesini-sini, oh ya saya ada beberapa arau yang rusak, terus butuh busur lagi gitu. Jadi pendaftaran itu saya gunakan untuk pembelian. Oh, untuk fasilitas peserta ya? Ya betul, karena kan kita menyediakan pendaftaran itu maksimal kalau memang dia mampu hanya 2 bulan saja. Ketika 2 bulan itu diharapkan sudah memiliki alat sendiri, karena gitu. kalau sudah memiliki alat sendiri, anak itu akan jauh lebih disiplin, akan jauh lebih menghargai apa busurnya, araunya gitu. Jadi mereka fokusnya juga pun akan lebih baik lagi, karena kan oh ini punya aku nih, gimana caranya aku menjaga ini gitu. Karena saya mengajarkan kalau busur ini sama seperti kita, sama seperti teman kita. Jagalah dia, rawatlah dia dengan baik. Gitu. Ketika kamu ingin bersama dia, lakukan apa yang seperti kamu melakukan kebaikan kepada temanmu. Gitu. Seperti itu aja. Gitu. Sebenarnya pelatihan dengan tadi ada kedisiplinan segala macam itu juga bisa membantu untuk kontrol diri ya. Betul, itu dia. Karena kan Anak-anak sekarang kalau itu membidiknya itu kan harus tenang kan. ya, betul. Untuk tenang itu artinya harus kontrol diri. Nah, betul sekali Bunda. Kalau iya nggak sih, kalau misalnya ada yang misalnya dia bawaannya lagi emosional, malah kacau kan manahnya ya. Karena kan biasanya ketika kami nih ya, kami ada event gitu, terus mengikuti event, terus nggak bisa mengontrol emosi, pasti ambiar, aku pasti kemana-mana. Karena kan
memanah itu kan butuh fokus dan Iya. konsentrasi tinggi gitu. Jadi ketika hati udah nggak nyaman, ya pasti ada aja yang membuatnya tidak mumtaz dalam mendidik melesatkan anak panahnya gitu. Ini berarti latihannya pakai jarak ya. Kalau Ya. yang udah makin mahir itu dia makin ke belakang itu ya. Kita di sini kan karena mentok di 25, jadi ya saya jadi turun 25 meter. ya. Saya itu udah main di 30 dan 50. Ada beberapa. Ini tanggal 12 nanti kita ada event ke Jurda, Bunda. Di Dehab Cibubur. di mana itu? Dehab Cibubur. Dehab tuh mana? Dehab yang itu loh. Yang pacuan kuda di Oh. Rasio gitu. Iya. Jalan Rasio di situ. Kalau latihan di sini ya seminggu sekali. Seminggu sekali Sabtu Ahad. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai biasanya kalau kita mah ya ini sampai kadang-kadang Tadi padahal udah niat kesini pagi-pagi. ya, udah juga boleh kalau misalnya mau coba silakan. Iya. Aku juga kalau lagi ini memang, tapi untuk sekarang ini kita fokuskan ke para pelajar ya. Alhamdulillah para pelajar itu sudah banyak. Kemarin di Kerjurcap kita memenangkan 5 emas, 3 perak. Jadi dari 4 kategori itu U9, putra putri, U12 putra putri, U15 putra putri sama umum dewasa putra putri. Ini berarti udah selesai ya? Udah sebenarnya udah Pas selesai. banget ya, aku datang malah udah terakhir. Nanti deh minggu besok boleh. ya. Emang bagusnya pagi-pagi seger ya. Oke deh. Don't worry, be happy.
Don't worry. Tadi udah disebut panas. Gitu. Iya. Kan dia baru dimasak. Diangkat nggak?